Jangan menyakiti 6 zodiak ini. 6 zodiak ini kalau udah sakit hati bakal ngeri, dendam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas 6 zodiak ini. Kalau sudah dendam dan diam, pasti akan terjadi sesuatu pada orang yang menyakitinya. Nah, apakah 6 zodiak ini bakal berpotensi untuk membalas dendam? Nah, kita akan coba lihat dan seperti apa nasib orang yang pernah menyakiti 6 zodiak ini. Patut untuk kita tunggu, dan teman-teman wajib nih untuk simak video ini sampai akhir. Dan kamu harus ingat-ingat siapa saja orang yang sudah menyakiti kamu. Nah, ketika kamu mengingat dan kamu batin saja, tidak membalas tetapi sudah tertaut dalam hati, itu pasti akan terjadi sesuatu yang kurang baik pada orang yang sudah menyakiti kamu. Nah, apakah zodiak kamu termasuk? Yuk langsung saja. Ada 6 kartu oracle yang ada di depan teman-teman, dan ada 6 zodiak yang dimana ketika disakiti dan dia diam dan tidak menaruh dendam, maka akan terjadi sesuatu yang mengerikan kepada orang yang pernah menyakitinya. Nah, siapa saja yang akan termasuk? Zodiak yang pertama adalah untuk zodiak Sagittarius. Zodiak Sagittarius, memang kalau bisa dikatakan bagi zodiak Sagittarius ini tenang, pembawaannya kalem, ketika disakiti ya masih bisa tersenyum, hahaha, hihihi. Tidak ada beberapa fase-fase yang dimana niatan untuk membalas apa yang mereka lakukan kepada Sagittarius. Karena apa? Pembawaan yang tenang, pembawaan yang kalem, justru ini malah menjadi salah satu kelebihan bagi teman-teman Sagittarius. Karena apa? Bagi teman-teman Sagittarius, ketika disakiti, dia lebih memilih diam dan juga berharap Tuhan yang membalaskan itu semua. Nah, ketika dia berpikir dan juga berprinsip seperti itu, justru ini yang mengerikan. Karena apa? Ketika Sagittarius dalam kondisi yang tidak enak, dalam kondisi yang tidak nyaman, ketika disakiti oleh orang lain, ya maka yang terjadi adalah dia dalam satu posisi yang dimana justru ini akan menjadi petaka bagi orang yang menyakiti dia. Artinya apa? Ketika Sagittarius sudah mengadu kepada Sang Pencipta, maka ya otomatis di sini memang Sagittarius akan punya power yang cukup kuat, sehingga orang-orang yang menyakiti zodiak Sagittarius akan memiliki potensi mengalami beberapa keadaan-keadaan yang tidak mengenakkan. Jadi ya memang posisinya adalah bagi zodiak Sagittarius, pembawaan yang tenang, pembawaan yang kalem, ternyata justru malah akan membawa satu hal yang buruk bagi orang yang menyakiti zodiak Sagittarius ini. Dan kemudian zodiak yang kedua adalah untuk zodiak Aries. Zodiak Aries masih memiliki sisi yang positif ketika disakiti oleh orang lain. Artinya di sini bagi teman-teman Aries memang ya ada beberapa kemungkinan-kemungkinan atau ada beberapa fase yang dimana di sini kalau bisa kita lihat bagi teman-teman yang memiliki zodiak Aries, kamu ketika disakiti, ketika dihianati, direndahkan dan sebagainya, justru malah menjadikan itu sebagai pelecut semangat, sehingga ketika kamu menjadikan itu sebagai pelecut semangat, tentu ini juga akan membawa satu dampak yang bagus dan juga membawa satu dampak yang baik yang ada di dalam posisi kehidupan kamu ke depannya. Sehingga apa? Ketika Aries ini dalam posisi tersakiti, dalam posisi yang dimana merasakan sakit hati dan sebagainya, tentu ini juga merupakan hal yang saya rasa juga harus lebih untuk diperhatikan juga. Artinya apa? Aries memang bagus ya ketika disakiti, ketika dihianati dan sebagainya, menjadikan itu sebagai poros semangat yang kamu lakukan. Tapi kamu juga harus ingat ya, Aries ini juga lemah secara motivasi. Sehingga apa? Hati-hati juga. Seiring dengan berjalannya waktu memang kamu akan mendapatkan perkembangan yang baik. Tapi ketika motivasi kamu lemah, nah hati-hati. Ini juga akan menjadi hal yang kurang baik bagi Aries. Tapi positifnya adalah Aries ketika disakiti, ketika dihianati dan sebagainya, dia tidak menaruh dendam kepada siapapun. Sehingga apa? Dia lebih memilih untuk perkembangan yang ada dalam dirinya. Ketika dia semakin berkembang, ketika Aries semakin bahagia, pasti
orang yang menyakiti kamu, orang yang tidak senang dengan kamu, ini akan merasakan beberapa hal yang kurang baik. Jadi ya saya rasa itu kuncinya bagi teman-teman Aries. Dan kemudian zodiak yang ketiga adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus ya. Sudah seberapa sering ya teman-teman yang memiliki zodiak Taurus ini disakiti oleh orang lain ya, termasuk yang paling nyesek adalah bagi teman-teman yang memiliki zodiak Taurus, kamu berada dalam satu keadaan yang dimana memang ada beberapa saudara yang menyakiti teman-teman Taurus. Artinya bagi teman-teman yang memiliki zodiak Taurus, kau pun juga dalam satu fase yang dimana memang juga sepatutnya dan juga seharusnya agak berhati-hati dengan saudara kamu. Karena apa? Bukan saudara dekat ya, tapi saudara yang masih agak jauh secara range-nya. Artinya memang di sini ketika kamu bertanya siapa sih orang yang menjadi penghambat terbesar, ya memang ada saudara yang masih dalam tanda petik menghambat situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan, sehingga untuk posisi kedepannya tetap dalam kondisi yang baik dan juga tetap berada dalam kondisi yang positif, sehingga memang pada kondisi kedepannya kamu pun juga harus selalu bersyukur dengan hal-hal yang baik, selalu bersyukur dengan hal-hal yang positif yang memang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Dan bahkan pada posisi tertentu kamu pun juga harus fokus gitu loh terkait dengan apa yang kamu kerjakan, sehingga ketika kamu bisa fokus dengan apa yang kamu kerjakan, tentu ini juga akan membawa satu hal yang baik dan juga membawa satu hal yang positif yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya memang nggak usah terlalu peduli dengan saudara-saudara yang memang tidak terlalu senang dengan keberhasilan kamu. Percaya pada proses saja. Yang jelas kamu harus yakin dengan apa yang kamu kerjakan. Yang terpenting kamu tidak menyakiti, tidak melukai siapapun itu yang ada di dalam lingkungan sekitar kamu. Dan kemudian zodiak yang keempat, untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer, memang ya saya nggak tahu apa sumber masalahnya, apa akar masalahnya. Tapi yang jelas di sini bagi teman-teman yang memiliki zodiak Cancer, kamu berada dalam keadaan yang memang banyak sekali ya fitnah-fitnah yang kamu terima, banyak sekali fitnah-fitnah yang kamu dapatkan, fitnah inilah, fitnah itulah, dan juga beberapa fitnah-fitnah yang lainnya yang terjadi dalam kehidupan kamu. Tapi yang jelas di sini bagi teman-teman Cancer, kamu juga harus berhati-hati karena pada posisi yang sering terjadi adalah Cancer ini dalam kondisi yang selalu bertemu dengan orang-orang yang curang, selalu bertemu dengan orang-orang yang licik dan sebagainya. Sehingga memang di sini kamu juga posisinya harus ekstra berhati-hati dengan beberapa orang yang seperti itu. Karena memang pada posisi tertentu bagi teman-teman yang memiliki zodiak Cancer, kamu pun juga akan bertemu dengan beberapa orang yang posisinya sepertinya juga dalam keadaan yang tidak begitu baik, sehingga kondisi yang terjadi, kondisi yang muncul, memang bagi teman-teman Cancer, kamu juga harus ekstra untuk memperhatikan keadaan-keadaan yang bagus di dalam diri kamu. Nggak usah pedulikan beberapa hambatan-hambatan yang muncul dari pihak-pihak yang ada di sekitar kamu. Dan saya rasa ketika teman-teman Cancer sudah tidak enak, tidak merasakan serak dengan seseorang, Cancer akan memilih menjauh daripada mendekat, malah akan menjadi masalah. Tapi di sini posisinya teman-teman Cancer akan lebih memilih untuk menjauh. Karena apa? Posisi ini akan sangat penting sekali bagi teman-teman yang memiliki zodiak Cancer untuk posisi kedepannya. Jadi ya apapun yang muncul, apapun yang terjadi bagi teman-teman Cancer, kamu dalam satu fase yang memang juga harus lebih fokus pada apa yang kamu kerjakan. Gak usah fokus pada fitnah-fitnah yang mereka sebarkan. Dan kemudian zodiak yang berikutnya adalah untuk teman-teman Scorpio. Scorpio ini diam-diam ngeri loh. Ketika disakiti dia nggak banyak tingkah. Dia lebih memilih diam, membatu, dan juga udah cuek. Tetapi ketika sudah dalam kondisi yang keterlaluan, wah hati-hati. Scorpio atau kalajengking ini kalau marah itu ngeri banget. Artinya apa? Mungkin bisa di luar akal sehat ya dari orang-orang yang pernah menyakiti Scorpio. Makanya di sini ketika masih ada rasa sakit yang bisa ditahan, ya Scorpio akan menahan. Ketika ada beberapa
perlakuan-perlakuan yang baik yang masih bisa ditahan, teman-teman Scorpio akan menahan. Tapi ketika sudah ada beberapa hal yang keterlaluan, wah maka Scorpio akan bisa ngeri ngamuknya. Nah, maka dari itu inilah yang memang juga harus bisa untuk lebih diperhatikan. Memang ya Scorpio sudah berusaha mengendalikan emosi, tetapi ketika sudah ada batasan-batasan yang di luar batas, ya maka Scorpio akan ngeri banget. Cukup dia diam saja dan dia berdoa kepada yang punya kehidupan, maka ini juga akan terjadi beberapa fase, beberapa situasi-situasi yang dimana nantinya orang yang menyakiti kamu dalam keadaan yang situasinya memang tidak terlalu begitu bagus dalam posisi yang muncul. Sehingga ini pun juga harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi bagi teman-teman Scorpio. Dan kemudian zodiak yang terakhir adalah untuk teman-teman Libra. Teman-teman Libra, ketika dia berada dalam satu keadaan yang mungkin akan mendapatkan fitnah, akan mendapatkan beberapa masalah-masalah dengan orang lain, Libra mungkin terlihat stabil ya secara emosi, tetapi siapa sangka di balik stabilnya emosi teman-teman Libra, terkadang ya Libra ini juga menyimpan dendam ya, walaupun dendamnya bukan membalas apa yang mereka lakukan, tapi di sini lebih cenderung dua hal. Satu sisi Libra pengen membuktikan kepada mereka bahwa mereka itu situasinya salah bermain-main dengan Libra. Dan yang kedua, Libra di sini posisinya ketika sudah dalam kondisi yang sakit hati, dia sudah akan tidak sama sekali peduli dengan orang itu. Sehingga bukan dendam yang terjadi, tapi lebih memilih untuk meninggalkan orang tersebut. Karena ya untuk apa gitu loh prinsipnya Libra. Kenapa kok harus mendekat kepada orang itu atau tidak menutup pintu bagi orang itu? Karena yang jelas di sini kalau bisa saya sampaikan, bagi teman-teman yang memiliki zodiak Libra, memang kamu juga akan lebih terfokus kepada situasi yang dimana lebih kepada self development atau pengembangan diri kamu, sehingga kamu nggak peduli dengan orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Jadi ya saya rasa inilah 6 zodiak yang cukup diam saja ketika disakiti, maka akan terjadi karma buruk bagi orang yang sudah menyakiti 6 zodiak ini. Jadi hati-hati, jangan main-main dengan 6 zodiak ini. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti. Leputine Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.